Halo semua, selamat datang di kelas pengauditan 3 online. Kali ini kita akan melanjutkan ya. Ini adalah topik pertama kita ya dalam buku Sukrisno Agus yang edisi 4 tahun 2019. Di sini kalian bisa membuka buku satu kalian ya, buku satu kalian halaman 2. Di sini kalian akan membaca bahwa sebenarnya buku yang kalian beli ini itu hanya mengandung satu kasus saja, yaitu kasus PT Sugus. Ya, hanya satu kasus ini saja. Namun akan kita bahas dari awal semua akun sampai kita akhirnya melakukan semua kertas kerja audit dan akhirnya jadilah laporan audit. Nah, itu dua jilid itu, buku satu, buku dua meliputi itu semua. Buku satu sekali lagi itu tentang studi kasusnya, buku dua adalah kertas kerjanya. Oke, nah, di sini saya akan memberikan introduction, perkenalan terhadap PT Sugus. Jadi, PT Sugus ini yang akan diaudit adalah laporan keuangannya per 31 Desember 2018. Nah, PT Sugus ini merupakan perusahaan di industri farmasi, ya, obat-obatan, ya, produk-produk kimia. Nah, dalam hal ini kalian ingat, di posisi ini kalian adalah sebagai auditor. Nah, auditor eksternal, X ini eksternal, di mana kalian bekerja di sini. KAP, Krisanti, dan rekan. Dan di mana PT Sugus ini adalah klien tahun pertama kalian. Maksudnya apa tahun pertama? Maksudnya tahun pertama adalah PT Sugus belum pernah sama sekali diaudit KAP Krisanti. Dan ini adalah tahun pertama PT Sugus diaudit KAP Krisanti. Ini sangat penting. Karena diaudit tahun pertama dan bukan tahun pertama itu sangat jauh bedanya. Kalau kita audit di tahun pertama, kita benar-benar tidak mengenal sama sekali. Ya, PT Sugus ini PT apa? Ya, laporannya seperti apa? Data-datanya seperti apa? Tapi kalau kita sudah pernah mengaudit PT Sugus, kita bisa melihat kertas kerja tahun sebelumnya, alias seperti kita nyontek ya. Kita melihat tahun sebelumnya, kertas kerjanya itu seperti apa, lalu kita pelajari kasusnya. Oh, kasusnya seperti ini, apakah akan terulang? Nah, itu bedanya. Oke, jadi ini kasusnya adalah ada rekan kerja kalian namanya Lita. Lita adalah auditor senior, dia lebih tua dari kalian. Ternyata Lita ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, dia mengundurkan diri dari KAP Krisanti. Dan kebetulan Lita ini adalah auditor yang ditugaskan untuk mengaudit PT Sugus sebelumnya. Ya, Lita ternyata mengundurkan diri. Ya. Nah, ternyata klien PT Sugus ini ya akan digantikan oleh kalian. Nah, untungnya Lita ya sebelum dia mengundurkan diri, dia sudah menyelesaikan interim audit 2012 ya, interim audit. Jadi dia melakukan audit terlebih dahulu untuk hal-hal yang lain. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang interim audit lewat via Zoom. Oke, lalu ini adalah tanggal-tanggal penting, ya, tanggal-tanggal penting daripada PT Sugus, ya. Kalian bisa lihat di halaman 3. Halaman 3 itu ada tanggal-tanggal penting. Ini adalah tanggal-tanggal yang menjadi informasi kalian dalam menggantikan si Lita. Nah, jadi di sini ada tanggal 13 Desember, Lita sudah menyelesaikan ICQ atau Internal Control Questionnaire. Ini cukup penting, gunanya tentu saja untuk melihat apakah pengendalian internal perusahaan itu baik atau tidak. Biasanya di interim audit ya itu memang kita melakukan tes atas test of control. Kalau kalian masih ingat TOC, test of control ya, masih ingat ya? Tes TOC, TDB, AP, nah itu ya, masih ingat ya? STOT, nah itu. Test of transaction, test of detail balance, analytical procedure. Nah, ini internal control questionnaire untuk test of control. Ya, ini ada hubungannya dengan risiko audit. Oke, berikutnya. Tanggal penting berikutnya adalah 28 Agustus 2018. Ini di sini kalian mendapatkan laporan keuangan dari PT Sugus ya tahun sebelumnya. Ya, supaya menjadi pertimbangan kalian dalam melakukan audit tahun 2018. Jadi di sini kalian dapat laporan keuangan PT Sugus tahun 2017 dan 16, di mana ini sudah diaudit oleh KAP lain, bukan KAP kalian, KAP lain, KAP Estris dan rekan. Nah, Estris dan rekan ini sudah nggak dipakai PT Sugus, akhirnya beralih ke KAP Krisanti, ya, yang di tempat kalian bekerja. Itu adalah tanggal 28 Agustus. Jadi, selama 28 Agustus, kalian sudah bisa mempelajari
PT Sugus ini seperti apa. Sebelum akhirnya kalian ke lapangan, ya, ke PT Sugusnya sendiri. Lalu tanggal 19 Desember. 19 Desember, kalian akhirnya datang ke klien. Ingat, tugas pertama kalian, tugas pertama lapangan kalian, ya, sebelum kalian memulai audit beneran, itu kalian pasti melakukan pekerjaannya itu ke klien. Pasti. Kenapa? Karena dokumen-dokumennya ada di klien semua, ya. Ingat, dokumen klien itu adalah semuanya bersifat rahasia, tidak boleh keluar. Makanya, kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian itu tidak boleh bawa pulang dokumen, nggak bisa. Karena itu konfidensial semua, tidak boleh diketahui oleh umum. Itu milik perusahaan. Nah, oleh karena sifatnya rahasia, tidak boleh dibawa keluar, kalian yang datang ke sana untuk melakukan audit, mengecek dokumen-dokumennya semua. Makanya kalian datang ke klien. Dan akhirnya kalian mempersiapkan kertas kerja dari laporan keuangan yang diberikan kepala bagian akuntansi. Ini nanti yang akan jadi PR kalian, nanti akan saya jelaskan. Tanggal 5 Januari, kalian melakukan opnam, stok opnam kas kecil dan stok opnam kas besar ya. Opnam, stok opnam ya. Stok opnam itu berarti stok itu persediaan, tapi kalau ini karena ini kas kecil berarti ini opnam kas. Kita menghitung duit ya. Duit lembaran 100.000, 50.000, 30.000, 30.000, 20.000 itu kita hitung fisik. Nah, hitung fisik ini namanya opnam. Opnam kas kecil, opnam kas besar. Kas besar berarti rekening. Serta surat-surat berharga lainnya, ya seperti investasi, mungkin beli saham, atau mungkin ada deposito, dan lain-lainnya. Lalu 1 Januari, nah ini baru kalian melakukan stok opnam dan membuat berita acara. Tentu saja, ingat sekali lagi, kalau kalian melakukan kegiatan opnam, ya, atau bisa dibilang observasi, atau kalian waktu di audit 2, ya, kalau kalian masih ingat ya tentang bukti-bukti audit. Cara untuk mengumpulkan bukti audit gimana? Caranya salah satunya adalah pemeriksaan fisik atau physical examination. Nah, physical examination atau pemeriksaan fisik itu biasanya ya dilakukan seperti ini, opnam kas atau stok opnam. Nah, itu ya. Ini tanggal 1 Januari. Ini adalah the best possible to do the opnam ya, to do the stock opnam. Lalu 14 Januari kalian membuat surat konfirmasi piutang dan hutang ya. Ingat konfirmasi piutang, utang. Kalau kalian masih ingat ada konfirmasi positif, ada konfirmasi negatif, kalau kalian masih ingat ya. Konfirmasi piutang itu artinya kalian membuat surat terus perusahaannya PT Sugus itu mengirimkan surat yang kalian buat itu ke customer-customernya. Kalau ke customer berarti konfirmasi piutang. Kalau ke supplier berarti konfirmasi utang. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi saldo piutang. Ada berapa sih piutangku ke kamu? Ada berapa sih utangku ke kamu? Nah, itu ya. Seperti itu. Lalu 1 Februari kalian melakukan konfirmasi bank, ya. Lalu kalian juga melakukan konfirmasi atas investasinya yang ada di bank, juga melakukan konfirmasi atas utang sewa pembiayaan atau leasing. Jadi sekali lagi konfirmasi, berarti kalian kirim surat ke bank, kirim surat ke perusahaan leasingnya. 18 Januari kalian melakukan pemeriksaan tambahan atas aset tetap. Berarti ini kalian melakukan observasi ya. Kalian ke lapangan melihat oh ada kulkas, oh ada mesin giling, oh ada mesin apa gitu ya. Itu kalian melakukan pemeriksaan tambahan aset tetap. Ini sangat penting. Sekali lagi nanti kita akan bicara di aset tetap setelah waktu UAS ya, di mana sekali lagi setiap penambahan aset tetap itu harus kita observasi ya. Apakah benar keberadaannya atau tidak ya. Ingat asersi ya, occurrence. Lalu ini adalah semacam tips aja membuat petunjuk pembuatan kertas kerja. Oke, ini saya skip aja ya. Jadi proses pemeriksaan audit, pekerjaan awal dari penerimaan tugas sampai penyerahan laporan audit kepada klien ya. Plan and design ini kalau kalian masih ingat di audit 2 ya. Jadi kalian pertama harus merencanakan dan desain pendekatan audit, setelah itu melakukan TOC dan STOT, setelah itu kalian melakukan AP dan TDB ya. Kalau kalian masih ingat ini ya. TOC, STOT, AP, TDB ya. Lalu kalian melakukan completion ya, laporan audit. Itu tahapannya. Lalu di sini saya ingin kasih tahu ini adalah urutan daripada kertas kerja. Jadi kita itu bukan bermula ya. Kita akan menggabungkan WP ini working paper ya. Working paper ini.
atau ya bahasa Indonesianya kertas kerja. Tapi biasanya kita para auditor itu selalu bicaranya working paper atau kita singkatnya, WP-mu sudah selesai nggak? WP piutangmu sudah selesai nggak? WP penjualanmu sudah selesai nggak? WP, ya, bukan PW, WP. Jadi kita bermulai dari angka-angka, ya, angka-angka yang ada di WP subschedule ke angka-angka lalu ditransfer ke WP lead schedule. Nanti angka final dari WP lead schedule akan dibawa ke WBS WPL. Atau WBS ini adalah working balance sheet atau kertas kerja neraca. Working berarti kerja, balance sheet berarti neraca. WPL berarti working profit loss. Ya, profit loss itu laba rugi. Working ya berarti kertas kerja laba rugi. Nah, dari WBS WPL ini nanti akan ya dibawa semua angkanya ke laporan audit. Nah, ini ada ya, contohnya kalian bisa lihat di buku, ya, buku kalian ini E1 halaman 23, ini buku 2 ya. Indeks E halaman 21. Nah, WBS halaman 2, audit report halaman 123. Nah, atau kita bisa lihat dari sini. Ini adalah contoh daripada subschedule. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa lihat. Ini adalah indeks E1 ya. Ya, indeks E1 di sini. Ini adalah schedule-nya. Ini adalah subschedule-nya. Subschedule-nya namanya piutang usaha. Lalu ini adalah bentuk subschedule-nya. Ya. Jadi dalam bentuk tabel. Tapi dalam pengerjaannya, untuk mencari angka yang ada di sini nanti ya, kalian akan membuat konfirmasi ya. Terus nanti hasilnya akan dituliskan di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat ya di sini, ini ada yang namanya pare ya. Pare itu apa? Pare ini adalah post adjustment reclassification entry ya, atau kalau misalnya saya tulis di sini ya, post adjustment reclassification entry. Nah, ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah kepanjangan daripada PARE. Nah, atau bisa dibilang ini adalah kumpulan jurnal penyesuaian ya, post adjustment entry ya, berarti jurnal penyesuaian. Post reclassification entry atau jurnal reklasifikasi. Ya, seperti itu. Ini nanti akan menjadi PR kalian ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi di sini kalian bisa lihat indeksnya adalah E1 lalu subschedule-nya piutang usaha. Di sini kalian bisa lihat di sini adalah rincian piutang usaha. Nanti ini semua ya, ini semua akan kalian periksa semua. Nanti angka finalnya akan dibawa ke lead schedule ini di bagian sini. Ini usaha. Nah, ini kan bagian piutang usaha nanti akan dimasukkan di sini. Debit kreditnya nanti akan menjadi angka final di sini. Nah, ini adalah lead schedule piutang. Indeksnya E. Nah, indeks ini terserah auditornya mau bikin seperti apa. Kesepakatan. Jadi kalian bisa lihat ini adalah komponen daripada tabel daripada kertas kerja. Ya, ini ada keterangan, ini adalah WPREF per klien, PARE ada per audit. Lalu di sini ada nama kliennya, schedule-nya, dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, indeksnya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah WBS, jadi kalian bisa besarin di sini ya angkanya. Nah, ini adalah WBS, ini ada di buku 2 kalian. Nah, ini juga nanti akan jadi PR kalian, WBS-nya ini. Yang ini bagian aset, yang ini bagian hutang dan ekuitas. Ini adalah WPL-nya ya, working profit loss-nya, kertas kerja laba rugi ini kalian bisa lihat di sini. Ini nanti kalian akan isi per klien 2018 ya. Lalu ya, selanjutnya ini adalah keterangan tambahan seperti ini ada badan hukum sahnya, mulai beroperasinya kapan, jenis sahamnya berapa banyak, ya, seperti itu. Ini adalah siklus-siklusnya, ini ada di buku kalian, ada flowchart-nya bahkan. Ya. Seperti itu, ini adalah kebijakan dasar akuntansinya. Ingat, sekali lagi, kalian harus punya understanding dulu sebelum kalian audit. Makanya kalian harus membaca ini semua. Nah, seperti itu ya, ini adalah kasus PT Sugus. Jadi, selama satu semester kita hanya akan bahas PT Sugus tapi per akun ya, seperti itu ya. Jadi kalian jangan lupa ikuti pelajarannya, kita akan bahas sesuai dengan schedule yang telah kita buat sebelumnya ya, di video saya sebelumnya. Jadi kalian nanti akan melihat video penjelasan sedikit tentang cara kerja tugasnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.